Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin kita setiap hari di bulan Ramadan ba'da subuh untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, ayat-ayat Ramadan, dan kita masih di ayat ke-184 dari surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyaman ma'dudat, ya, bahwa Ramadan hanyalah bilangan beberapa hari tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia ganti puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadannya tersebut di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi yang merasa mampu, ya, maka dia boleh meninggalkan Ramadan dengan memberikan fidyah, memberi makan kepada satu orang miskin. Dan tentu ayat ini berlaku sebelum diwajibkannya puasa di bulan Ramadan secara mutlak. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, maka barang siapa yang ingin berbuat kebajikan, maka sesungguhnya itu baik untuknya. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, dan kalau kalian berpuasa, maka puasa itu jauh lebih baik untuk kalian kalau kalian mengetahui. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau sedang dalam keadaan safar, ya, maka dia wajib mengganti puasa Ramadan yang dia tinggalkan tersebut di hari-hari yang lain. Dan sebagaimana kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa ini menunjukkan di antara uzur seseorang boleh meninggalkan puasa Ramadan adalah sakit ataupun safar. Adapun sakit yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu memiliki dua kondisi.
yaitu sakit di mana dia memang wajib untuk tidak berpuasa karena mengancam nyawanya. Ya. Atau yang kedua, sakit yang ketika seseorang memaksakan untuk berpuasa, maka dia akan tersulitkan untuk melakukan ibadah puasa tersebut. Ya, dan jumhur ulama menambahkan bahwa idza kana bihi maradun yu'limuhu wa yu'dhi aw yakhafu tazayyudahu sahhalahu fitr. Ya, kalau ada seorang sakit dan sakitnya tersebut membuat dia terganggu atau dia khawatir potensi sakitnya itu makin parah, itu ada ketika dia berpuasa, maka dia boleh untuk berbuka. Nah, kemarin juga sudah kita bahas bahwa Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah berpandangan ya bahwa sakit di sini mutlak, baik sakit yang menyulitkan atau sekedar sakit ringan. Ya, tetapi yang rajih wallahu taala a'la wa alam adalah sakit yang dibolehkan untuk berbuka adalah sakit yang menyulitkan atau sakit yang mengancam nyawa. Ya. Kemudian aw ala safarin, uzur yang kedua ya, yang membolehkan seseorang itu meninggalkan puasa Ramadan adalah ketika dia sedang dalam keadaan safar. Dan safar sudah kita jelaskan bahwa para ulama sepakat safar yang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan adalah safar yang dimana seseorang dibolehkan untuk mengqashar salat. Itu sepakat para ulama. Ya. Nah, hanya saja terjadi khilaf di kalangan ulama tentang seberapa jauhkah safar yang dibolehkan seseorang itu mengqashar salat. Kalau seseorang dianggap musafir dan dia boleh untuk mengqashar salat, maka berlaku juga baginya hukum dibolehkan berbuka ya ketika dia berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan safar tersebut. Nah, kemarin sudah kita ulas ada dua pendapat yang sangat kuat dalam masalah ini. Yang pertama pendapat jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa seseorang itu boleh mengqashar salat dan tentunya boleh berbuka di bulan Ramadan ketika dia menempuh perjalanan sejauh 4 burud atau sekitar 83 sampai 89 km. Dan ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la taqsurus shalah fi aqal min arba'ati burud. Ya, jangan kalian mengqashar salat ya dalam sebuah perjalanan yang jarak tempuhnya tidak sampai 4 burud atau sekitar 83 sampai 89 km. Sementara pendapat yang kedua, ini pendapat Al-Imam Ibnu Qudamah dan juga pendapat Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan pendapat guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa safar itu tidak ditentukan oleh jarak. Safar tidak ditentukan oleh jarak tertentu. Sehingga bagaimana mengukurnya seseorang itu safar atau belum masuk dalam kategori safar? Kata para ulama, ya dikembalikan kepada urf masyarakat. Kapan urf masyarakat menganggap bahwa suatu perjalanan dari kota A ke kota B itu merupakan perjalanan safar, maka sah baginya untuk mengqashar salat dan juga sah baginya untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa hadza qaulu katsirin minas salafi wal khalaf. Inilah perkataan kebanyakan ulama salaf dan khalaf. Wa huwa ashahul aqwal fid dalil, dan dia merupakan perkataan yang lebih benar wallahu a'lam jika meninjau kepada dalil-dalil yang ada. Kemarin sudah kita jelaskan juga ada 3 hal yang menguatkan pendapat kedua ini, yaitu bahwa jarak safar tidaklah ditentukan oleh bilangan atau jarak tertentu, tetapi dikembalikan kepada urf masyarakat. Ada 3 hal yang menguatkan pendapat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memutlakkan kata safar dan tidak merinci tentang jarak safar tertentu, di mana seorang kalau menempuh jarak sekian ini baru dianggap safar. Ya, Allah memutlakkan kata safar dan ad-darbu fil ard, berjalan di atas muka bumi. Ya, tidak ada rincian dalam masalah ini. Sementara merinci atau menetapkan jarak tertentu, ya, ini merupakan perkara yang sifatnya tauqifi. Ya, ini sifatnya tauqifi.
Ya, ini juga alasan yang kedua, ya. Alasan kedua adalah bahwa perkara tersebut tauqifi, nggak boleh akal itu bermain di situ. Ya, pandangan itu lemah. Ya, untuk sampai tingkatan menentukan jarak yang padahal Allah Subhanahu wa taala memutlakkan jarak safar ketika seorang berjalan di atas muka bumi. Kemudian yang ketiga, alasan yang memperkuat pendapat kedua ini, anna tahdid as-safar bi masafatin muayyanah yastalzimu taklif an-nas. Ya, bahwasannya menentukan jarak safar di bilangan tertentu 89 83 sampai 89 km umpamanya, ini merupakan bentuk menyulitkan manusia, membebani manusia. Ya, karena kita tahu bahwa seseorang kalau harus diterapkan seperti ini, maka mau tidak mau dia harus mengukur jarak dari tempat dia bertolak sampai tempat tujuan. Ya, kalau belum sampai jarak yang ditentukan, maka tidak boleh mengqashar salat, juga tidak boleh untuk membatalkan puasa. Nah, ini cukup menyulitkan kalau kita harus senantiasa mengukur jarak. Iya, jika memang ada informasi kilometer sekian, tapi bagaimana jika jalan tersebut belum ditempuh oleh siapapun atau tidak ada tanda bahwa Anda telah menempuh jarak berapa kilometer begitu. Nah, ini akan cukup menyulitkan. Karena Allah taala alam, bagi yang menilai pendapat kedua ini lebih kuat, dia punya hujjah, dan siapa yang menilai pendapat jumhur dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah lebih kuat, hujjahnya juga kuat. Allah ta'ala a'la wa a'lam. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan jenis-jenis safar di dalam Islam. Apakah setiap safar itu dibolehkan seseorang untuk berbuka, atau safar tertentu yang membolehkan seseorang untuk berbuka? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, ikhtalafa al-ulama fi as-safar alladhi yajuzu fihi al-fitru wal-qasru ba'da ijma'ihim ala safari ta'ah kal haji wal jihad, wa yattasilu bihadaini safaru silatir rahim wa talabil ma'ash ad-daruri. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang safar yang dibolehkan seseorang itu untuk berbuka dan mengqashar salat setelah mereka berijma'. Ya, terjadi ijma' di kalangan ulama bahwa safar dalam rangka ketaatan seperti haji, umrah, kemudian diikuti dengan jihad, menyambung silaturahim, ya, pergi ke rumah orang tua yang ada di kampung, ya, atau mencari penghidupan. Ada seorang laki-laki, dia harus mencari nafkah di luar kota atau bahkan di luar negeri. Ya, ini merupakan safar yang dibolehkan seseorang untuk berbuka berdasarkan ijma' para ulama. Wa amma safar at-tijarat wal mubahat fa mukhtalafun fi bil man'i wal ijazah. Adapun safar-safar yang mubah, ya, seperti berdagang atau berjual beli, berbisnis, yang ini sebenarnya bukan doruri, ya, bukan asas. Dia masih bisa mencari nafkah di negerinya atau di kotanya atau di tempat dia tinggal. Tetapi apa yang terjadi? Dia pergi keluar kota atau bahkan keluar negeri untuk perkara bisnis tersebut atau jual beli. Wal qawlu bil jawaz arjah. Dalam masalah ini pendapat yang membolehkan lebih kuat. Ada khilaf di kalangan ulama, tapi pendapat yang membolehkan ini jauh lebih kuat. Jadi safar dalam sesuatu yang mubah, ya, maka ini juga hukumnya mubah. Wa amma safarul ma'asi fayukhtalafu fihi bil jawazi wal man'i. Adapun safar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi khilaf di kalangan ulama tentang kebolehan atau keharamannya. Ya, karena bisa saja ada seorang ingin bermaksiat kepada Allah, dia harus menempuh perjalanan safar. Ada orang pengen main judi, tapi di kota lain, dia safar tuh. Nah, boleh gak di tengah-tengah safarnya tersebut dia membatalkan puasanya dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin." Maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau yang sedang dalam perjalanan jauh. Nah, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang jadi perdebatan para ulama. Ya, sebagian ulama
memandang safar maksiat tetap dibolehkan untuk berbuka. Kenapa? Mutlak kata safar di dalam Al-Quran. Ya, Allah tidak merinci. Safar maksiat tidak boleh. Safar yang mubah boleh. Safar yang dalam rangka ketaatan seperti haji dan umroh boleh. Nah, tidak ada perincian seperti itu. Karenanya sebagian ulama mengatakan boleh dan yang lainnya mengatakan tidak diperbolehkan. Wal qaulu bil man'i arjah. Dan pendapat yang menyatakan bahwa orang yang safar dalam rangka bermaksiat, dia tidak boleh mengqashar salat dan juga tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kita punya beberapa kesimpulan. Ya, yang pertama, safar dalam rangka ketaatan seseorang boleh berbuka. Contohnya apa? Banyak sekali. Ya, safar haji, umroh, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua dengan mengunjunginya. Ya, dan ini bisa dikiaskan dengan seluruh ketaatan-ketaatan yang lainnya. Adapun safar mubah, sekedar refreshing, jalan-jalan gitu ya, maka pendapat yang lebih kuat hukumnya dia tetap dibolehkan mengqashar salat dan berbuka puasa. Ya, kemudian yang ketiga, safar maksiat. Safar maksiat ini terjadi khilaf di kalangan ulama, tapi yang lebih kuat wallahu a'lam, dia tidak diperkenankan untuk berbuka puasa atau membatalkan puasanya di siang hari di bulan Ramadan. Itu berkaitan jenis-jenis safar. Kemudian mungkin terbesit pertanyaan, kalau safar kita mubah atau dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mana yang terbaik untuk kita? Ya, mana yang terbaik untuk kita? Apakah yang terbaik untuk kita adalah tetap melanjutkan puasa atau berbuka? Mengambil rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada kita. Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan ikhtalafal ulama fil afdal minal fitri awis sawmi fis safar. Terjadi khilaf di kalangan ulama tentang mana yang lebih utama dari dua hal tadi. Apakah berbuka ketika seseorang sedang dalam keadaan safar, ataukah dia tetap melanjutkan puasa di tengah-tengah perjalanan safar tersebut. Ya, ada beberapa pendapat di sini. Ya, tetapi yang paling kuat adalah tentu dua pendapat ya dalam masalah ini. Faqala Malik wasy-Syafi'i fi ba'dhi ma ruwiya anhuma as-shaumu afdal min liman qawiya alaih. Pendapat Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di sebagian riwayat dari beliau, dari Imam Malik maupun Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan puasa itu jauh lebih utama. Tapi dengan catatan, bagi siapa yang kuat untuk melakukan puasa di tengah-tengah perjalanannya tersebut. Puasa lebih utama bagi siapa yang jauh lebih kuat. Ya, tapi kalau yang nggak mampu, jangan dipaksakan. Kalau safarnya menyulitkan dia, nggak boleh dia memaksakan. Tapi kalau yang kuat, ya umpamanya perjalanannya lebih cepat, waktu tempuhnya atau sarana transportasinya juga nyaman, sehingga dia nggak terbebani dengan safarnya tersebut, maka yang lebih utama baginya menurut riwayat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah, yang afdal, yang jauh lebih baik untuknya adalah hendaknya dia tetap berpuasa. Ini yang jauh lebih baik. Setelah ijma, ya, setelah kesepakatan para ulama tentang bolehnya dia membatalkan puasa kalau memang safar dalam keadaan ketaatan, ya, atau safar yang mubah. Ya, dengan kesepakatan seperti itu. Tapi kita mau cari mana yang lebih utama. Yang lebih utama adalah hendaknya seseorang tetap melanjutkan puasa. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala, ketika dia mendapati bahwa dirinya itu kuat dan mampu untuk terus melanjutkan puasa. Nah, ini ditopang oleh beberapa riwayat. Ya, jadi ada beberapa hadis yang memang menguatkan pendapat beliau-beliau ini. Di antara hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Anas bin Malik mengatakan, ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, safarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami ini pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Falam ya'ibis shaim 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-shaim.
maka orang yang berpuasa, orang yang tetap melanjutkan puasanya, dia nggak membatalkannya, itu tidak merendahkan saudaranya yang berbuka, walal muftir ala shaim, dan juga saudaranya yang berbuka puasa, maksudnya membatalkan puasanya, juga tidak melecehkan saudaranya yang tetap melanjutkan puasa. Nggak ada yang saling serang-serangan gitu loh. Ini kita belajar adab dari para sahabat kita. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam luar biasa. Ya, masing-masing punya dalil tentunya. Ya, dan di sini menunjukkan bahwa orang yang sedang safar, kalau dia masih merasa punya kekuatan, maka nggak ada masalah baginya untuk terus melanjutkan puasa. Nabi nggak mencela yang tetap berpuasa, bahkan sebagian sahabat yang lain juga tidak mencelanya. Jadi yang mau puasa, yang tidak. Subhanallah, sikap ini indah ya ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampu untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dalil yang pertama yang menunjukkan bolehnya seseorang terus melanjutkan puasa, dan ini yang lebih utama baginya ketika dia dalam perjalanan safar. Dalil yang kedua yang menunjukkan bolehnya seseorang atau afdolnya seseorang itu tetap melanjutkan puasa meskipun safar, ini diriwayatkan oleh Utsman ibn Abil As Ats-Tsaqafi rahimahullah, wa Anas bin Malik sahibai Rasulullah SAW, dan juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahuma, jadi Utsman ibn Abil As Ats-Tsaqafi juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma itu pernah mengatakan as-shaumu fis safar afdal liman qadira alaih. Ya, melanjutkan puasa ketika dalam keadaan safar itu jauh lebih utama daripada berbuka ya, bagi siapa yang mampu. Itu catatannya. Sehingga lagi-lagi ini ranah yang dimana seorang tidak boleh memaksakan dirinya. Kapan dia mendapati dirinya kelelahan, kesulitan, bahkan kalau dia tidak membatalkan puasanya bisa mencelakakan dirinya, maka dalam hal ini dia harus membatalkan puasa. Tapi kalau dia tidak merasakan lelah, maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dan juga Utsman ibn Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhuma, ya dia tetap melanjutkan puasanya, dan itu yang lebih utama untuk dirinya. Kemudian adapun pendapat dari Ibn Amr, Abdullah Ibn Amr Ibn al-As, dan juga Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, keduanya ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma. Ya, mereka berdua berpendapat ar-rukhsah afdal. Mengambil keringanan ya dalam keadaan safar, artinya berbuka di saat safar, ini jauh lebih utama. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah ayat 185. Ini nanti insyaallah akan kita bahas di depan. Allah itu menghendaki kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menghendaki kalian itu sulit. Ya, jadi kalau kesulitan ya sudah, dan safar itu qita'atun minal azab. Ya, pada dasarnya safar itu merupakan sepenggal dari azab. Ya, jadi mau dia merasa sulit, mau tidak, ya takdirnya adalah bahwa safar itu merupakan sesuatu yang menyulitkan, itu pada asalnya. Ya, adapun ketika dia tidak merasa kesulitan, itu hak pribadi dia. Tapi pada dasarnya safar ini merupakan hal yang membuat orang itu tersiksa, terbebani, dan seterusnya. Mana yang lebih melelahkan? Tetap di rumah atau pergi safar? Kan kita sepakat sebenarnya. Di rumah ya santai-santai, tidur-tiduran itu jauh lebih merehatkan fisik kita daripada pergi keluar menempuh perjalanan jauh. Semudah apapun perjalanannya dan senyaman apapun alat transportasinya, tetap yang namanya muqim itu jauh lebih merehatkan badan kita. Itu kenapa Nabi mengatakan as-safaru qita'atun minal azab, bahwa safar ini sepenggal dari siksaan. Jadi itu pendapat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ar-rukhsah afdal, mengambil rukhsah keringanan, yakni maknanya dengan dia membatalkan puasanya itu jauh lebih utama. Itu diantara dalilnya. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian.
Kemudian dalil yang kedua, hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu taala, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tutrak ma'siyatuh. Sesungguhnya Allah itu senang untuk diambil keringanannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu senang jika maksiatnya ditinggalkan oleh seorang hamba. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat berbahagia dengan seorang hamba yang mengambil keringanan, begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga mencintai seorang hamba yang ketika ada maksiat lalu dia hindari maksiat tersebut. Itu dalil yang kedua. Jadi Allah itu senang kalau rukhsahnya diambil. Ya, itu diantara dalil yang menunjukkan membatalkan puasa saat safar jauh lebih utama. Yang ketiga, wali riwayatin an Ka'ab bin Asim, ada riwayat dari Ka'ab bin Asim radhiyallahu taala an, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, laisa minal bir as-siyamu fis safar, bukanlah suatu kebajikan ya berpuasa saat dalam keadaan safar. Bukan suatu kebajikan seseorang berpuasa dalam keadaan apa? Safar. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah penjabaran dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkaitan dengan khilaf di kalangan ulama tentang mana yang lebih afdol, berbuka puasa saat safar atau melanjutkan puasa dalam keadaan safar. Dan dalil-dalil sudah dipaparkan oleh beliau. Warrajih, yang lebih kuat wallahu ta'ala ala wa alam, adalah pendapat yang pertama, kalau dia merasa kesulitan maka hendaknya dia membatalkan puasa karena itu jauh lebih utama. Kalau dia tidak merasa kesulitan maka dia tetap dibolehkan untuk melanjutkan puasanya tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian Allah berfirman, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin, maka barang siapa yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia ganti di hari-hari yang lain. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, fihi dalil ala annahu yaqdi adada ayyami Ramadan kamilan kana aw naqisan. Ini menunjukkan bahwa orang yang batal puasanya di beberapa hari, maka hendaknya dia sempurnakan mengqadha puasa yang dia tinggalkan tersebut. Ya, entah puasanya sempurna atau puasanya di bulan Ramadan kurang. Jadi ada yang meninggalkan Ramadan kamilan, total, nggak puasa dari hari pertama sampai hari terakhir. Maka menurut ayat ini, kata Syekh Sa'di rahimahullah, dia wajib mengqadhanya. Begitu juga yang meninggalkan sebagian hari. Dari tanggal 1 sampai 20 dia puasa. Dari tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan dia nggak puasa karena ada uzur tadi. Marid atau fis safar, sakit atau dalam keadaan safar. Maka dia juga wajib untuk menggantinya. Jadi mau ditinggalkan total atau ditinggalkan sebagian, maka dia tetap wajib untuk mengganti puasanya tersebut. Wa 'ala annahu yajuzu an yaqdi ayyaman qasirah baridah an ayyamin tawilah harah. Begitu juga ya dibolehkan baginya membadal atau mengqadha puasa yang dia tinggalkan di musim panas dan dia qadhanya di musim dingin. Ya kalau musim dingin kan lebih pendek ya waktunya. Ya, tetapi kalau musim panas ini agak panjang. Ya, di negara-negara Jazirah Arab itu rata-rata puasanya lebih lama 2 jam daripada puasa di negeri kita. Tapi kalau di musim dingin mereka jauh lebih pendek puasanya. Nah, ketika seorang meninggalkan puasa di musim panas, tentu rata-rata di Jazirah Arab Ramadan itu masuk musim panas. Nanti dia badalnya di musim dingin, boleh. Jadi nggak mesti apple to apple dalam hal waktu gitu ya. Maksudnya kalau dia membatalkan puasa di musim panas, dia harus juga mengqadha di musim panas. Enggak. Kapanpun silahkan. Yang penting diganti atau diqadha puasa yang dia tinggalkan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
dan atas orang-orang yang mereka berat menjalankannya, tapi dia mampu sebenarnya, tapi berat aja. Fidyatun, dia wajib membayar fidyah ta'amu miskin, yaitu memberikan makan satu orang miskin. Bagi yang merasa berat, padahal dia mampu ya, cuman merasa berat aja. Ini tentu ayat nanti akan dikomentari oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fakana man syaa sham wa man syaa at'am fi kulli yawmin miskinan fa ajza'a dzalika anhu. Dulu di awal-awal pensyariatan puasa Ramadan, orang yang mau berpuasa tafadhol, jauh lebih baik buat dia. Tapi orang yang merasa sulit, berat, aduh males nih, nahan lapar, nahan haus di bulan Ramadan, nggak berhubungan suami istri sampai malam, aduh kayaknya berat nih, maka dia boleh nggak berpuasa, meskipun dia nggak punya uzur tadi, nggak sakit, nggak safar. Ya, tetapi syaratnya dia harus membayar fidyah. Dan membayar fidyah ini, para ulama mengatakan dengan memberi makan ya satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Ya, satu hari satu orang miskin, 2 hari 2 orang miskin. Ingat, it'am. Ya, bukan dengan mengeluarkan uang, tapi dengan it'am, yaitu dengan memberikan makanan, bukan memberikan uang. Ya, ini yang lebih tepat. Fa'ajza'a dzalika anhu. Maka yang demikian boleh buat dia. Ya, merasa kesulitan dan dia nggak puasa, maka itu haknya. Ya. Ini yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan apa? Dengan orang yang tidak berpuasa karena dia merasa kesulitan. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang tentang firman Allah taala ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa yang merasa terberatkan dengan puasa Ramadan, maka dia boleh tidak puasa tapi dia bayar fidyah, yaitu memberikan makan satu orang miskin. Insyaallah penjelasannya kita akan bahas di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.